Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang diambil dari tulisannya MC Dik Tanya Demit yang berjudul List Para Pekerja Malam. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Para pekerja malam. Ketika salah satu dari keempat orang yang bekerja di sana dipersiapkan untuk tumbal bagi pemilik pabrik. Hujan kini membasahi jalan disertai kabut tipis yang membuat jarak pandang terbatas. Motorku berjalan di jalanan yang licin dengan turunan yang tajam, serta meliuk-liuk menuju kota Bandung, di mana aku akan bertemu dengan ketiga temanku yang aku kenal dari pabrik tempatku bekerja dulu. Di sebuah kafe di daerah Buah Batu, ketiga temanku rupanya sudah datang. Mereka yang menjadi sahabatku, karena kita pernah di dalam satu tempat bekerja yang sama, di shift yang sama. Bahkan, kita mengalami kejadian yang mengerikan yang tidak bisa kita lupakan hingga sekarang. Aku datang dengan kondisi basah. Mereka menyambutku dan menanyakan kabar setelah beberapa tahun kita berpisah satu sama lain. Kita saling bertukar pengalaman, saling membicarakan tentang keluarga, membicarakan tentang masa depan. Hingga salah satu dari kita tiba-tiba berkata, Dik, kamu tahu nggak kalau pabrik itu akhirnya bangkrut? Kata Dadi dengan nada yang serius. Kemarin waktu kerja melewati pabrik itu, aku lihat pabrik itu sepi, bahkan lebih tepatnya sudah tidak berpenghuni, kayak yang kosong gitu. Mungkin gara-gara pandemi, jadi banyak di PHK hingga akhirnya bangkrut. Kataku dengan sedikit bercanda. Aku tahu, mungkin gara-gara tumbal tahun ini yang tidak terpenuhi, tahun ini akibat WFH. Sambung Imam, salah satu temanku yang lain dengan nada yang pelan. Hus, Kataku sambil mengangkat tanganku ke arah mulut. Lah, bener kan? Terakhir waktu kita bekerja di sana, kita berempat yang akan jadi korban. Jadi wajar kan pabrik itu bangkrut akhirnya? Kata Iman, kembali menambahkan dengan nada yang sedikit agak keras. Akhirnya kami pun bercerita tentang pabrik, bercerita tentang angkernya pabrik tempat kita bekerja, dan ini juga menginspirasiku untuk bercerita. Di sana juga aku akan bercerita bagaimana kita bisa selamat, meskipun akhirnya kita semua dikeluarkan di sana. Beberapa tahun yang lalu, di ruang tunggu HRD, aku duduk di kursi yang panjang bersama dengan dua orang lainnya di dalam satu ruangan 3x3 meter, menunggu untuk dipanggil ke ruang HRD. Sedangkan, satu orang lagi kembali keluar dari ruangan itu dan duduk kembali ke tempat duduk yang disediakan. gimana interviewnya? Kataku mencoba mengorek informasi kepada orang di sebelahku yang baru keluar dari ruangan itu. Disuruh nunggu lagi, jawabnya dengan cemas. Diki. Akhirnya suara memanggilku dari ruangan itu. Aku berdiri dan melangkah ke ruangan itu. Hanya ada satu meja dan dua kursi, serta ada lemari kecil tempat menyimpan berkas di sudut ruangan, serta jam dinding tua dengan logo perusahaan yang menggantung di dinding. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya adalah HRD di sini. Ini ada interview terakhir yang bisa memutuskan Anda bisa bergabung di sini atau tidak, kata wanita di depanku itu. Wanita itu kemudian bertanya tentang latar belakangku, motivasiku bekerja, hingga keahlianku. Aku pun dengan sigap menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dengan penuh antusias, berharap jawaban yang aku utarakan bisa membuatku diterima di perusahaan ini. Cukup menarik, Pak. Namun, apabila diterima, apakah Bapak sanggup untuk kerja di shift malam? Tanyanya padaku. Sanggup, Bu. Jawabku dengan tegas.
Wanita itu kemudian menulis beberapa catatan dalam CV yang kuberikan kepadanya. Kemudian, dia memintaku untuk menunggu kembali di ruang tunggu. Aku pun mengangguk dan kembali keluar ke ruangan tunggu bersama dengan yang lain. Interview pun selesai. Kita yang sedang menunggu di ruangan akhirnya dipanggil kembali untuk masuk. Di sana, Indah selaku HRD langsung menyodorkan kertas yang harus kita tanda tangani. Selamat, kalian lulus dan bisa mulai bekerja setelah kalian menandatangani surat kontrak ini. Jujur, aku sangat senang sekali. Aku yang baru lulus, kini mulai bisa bekerja, mulai menabung untuk masa depan dengan uangku sendiri. Rasa haru dan bangga aku rasakan ketika aku menandatangani kontrak tersebut. Begitupun dengan ketiga orang yang ada di sebelahku saat itu. Tempatku bekerja adalah sebuah pabrik yang cukup besar di pinggiran kota yang memproduksi kain untuk impor. Ada total 2 gedung utama di kiri dan kanan. Untuk gedung sebelah kiri, itu digunakan untuk ruangan produksi, dan di sebelah kanan digunakan untuk gudang. Sedangkan untuk lantai 2 gudang, itu digunakan untuk para staf dan pimpinan perusahaan. Ruangan itu juga terdapat kaca-kaca besar yang mengarah ke gudang atau mengarah ke gudang sebelah kiri. Sehingga para staf dan owner bisa langsung melihat aktivitas di pabrik dari atas. Di belakang pabrik itu terdapat taman dan musola kecil untuk beribadah. Tak lupa ada berbagai pepohonan yang ada di sisi taman tersebut. Dan di ujungnya terdapat pohon pisang yang masih berbentuk tunas sebanyak 3 buah. Indah pun menjelaskan job desk kepadaku dan kepada 3 orang lainnya sewaktu berkeliling. Job desk-nya sebenarnya sederhana, hanya memastikan mesin berjalan dengan semestinya, karena mesin itu akan bekerja selama 24 jam penuh, sehingga perlu diawasi oleh kami berempat. Indah juga menjelaskan beberapa aturan-aturan yang ada di pabrik ini, dan wajib hukumnya untuk mematuhi segala peraturan di pabrik tersebut. Terutama bagi kami, karyawan baru yang tidak tahu tentang aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa taat dan bekerja tanpa adanya masalah. Indah pun mulai mendekati sebuah tulisan yang menempel di dinding pabrik tepat di bawah mesin absen para karyawan. Di dalamnya, terdapat beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan kantor, tanpa terkecuali yang isinya adalah 1. Menjaga kebersihan di lingkungan pabrik. 2. Diwajibkan untuk absen tepat waktu. 3. Apabila ada karyawan yang hendak lembur, maka harus melaporkan ke ruang staf di lantai 2. 4. Karyawan wajib meninggalkan gudang paling telat pukul 5 dan menutup pintu gudang. 5. Dilarang menginjakkan kaki di taman dan jangan merusak pepohonan termasuk pohon pisang yang ada di taman. 6. Cleaning service harus segera membersihkan ruangan staf sesaat setelah jam pulang pukul 5 sore dan harus segera menyelesaikan sebelum jam 6 sore. 7. Utamakan keselamatan kerja, terutama di bagian produksi. 8. Pintu WC di bagian produksi tidak boleh ditutup rapat. 9. Bagi supir ekspedisi yang datang ke pabrik ketika malam, disarankan untuk tidur di musola dan dilarang untuk bongkar muat barang ketika di atas jam 9 malam. 10. Semua karyawan dilarang ke ruangan kecil di gudang tanpa sepengetahuan owner. Aku membaca secara seksama peraturan itu. Namun, ada beberapa yang janggal, sehingga aku pun bertanya dengan Indah. Bu, mohon maaf, untuk peraturan nomor 10, kenapa kita tidak boleh masuk ke ruangan itu? Kataku sambil menunjuk ke ruangan kecil yang ada di ujung gudang. Indah hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban dari pertanyaanku. Dia hanya bilang bahwa peraturan ini harus dipatuhi oleh semua karyawan yang bekerja di sini. Karena peraturan itu dibuat oleh pemilik perusahaan, sehingga Indah selaku HRD pun harus mengikuti peraturan tersebut. Sebelum melanjutkan, aku akan memberitahu ke 4 orang yang satu shift denganku pada saat itu. Yang pertama adalah Dadi, lalu Iman, dan kemudian Denny. Mereka bersamaku pada malam itu dari mulai masuk kerja hingga keluar dari pabrik tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. Beberapa hari kemudian, akhirnya aku mulai bekerja.
Aku duduk di antara mesin-mesin besar yang menyala sepanjang malam bersama ketiga temanku di sana. Jadi kita mesti ngapain nih di sini? Tanya Dadi. Ya, kata security tadi sih kita hanya bisa memastikan mesin itu hidup. Apabila ada yang mati, ya kita mencari penyebabnya, kalau bisa kita beneri. Kalau tidak bisa, ya kita panggil security. Jawab Denny sambil memandangi mesin-mesin besar itu di dalam ruangan produksi. Karena bosan, aku dan Iman memutuskan untuk berkeliling, mengecek semua mesin ini sembari mencari udara segar. Aku mengobrol dengan Iman sebagai penghilang rasa kantuk yang mulai menyerang. Dari obrolan itu, aku merasakan banyak hal-hal yang janggal tentang pabrik ini. Mulai dari perpindahan shift dari shift pagi dan shift malam yang harus ada jeda waktu beberapa jam. Shift pagi bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Lalu kosong dan dilanjutkan dengan shift malam dari jam 8 malam hingga jam 5 pagi. Lalu kejanggalan yang lain adalah aku dan ketiga temanku ini hanya bekerja di shift malam terus-menerus tanpa ada pergantian shift. Mungkin karena kerjanya cuma kayak gini, makanya nggak butuh banyak orang. Jawab Iman ketika aku bertanya kepadanya saat itu. Aku berkeliling bersama Iman. Bahkan aku keluar melewati pintu samping di antara gedung produksi dan gudang. Di sana, Iman yang sedang mengobrol denganku seperti terus melihat ke ruangan kecil yang ada di ujung gudang. Jam 1 malam, rasa kantuk semakin kuat. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur secara bergantian. Denny dan Dadi beristirahat terlebih dahulu. Mereka berdua mengambil beberapa dus dan menumpuknya sebagai sebuah kasur. Tak lama mereka pun beristirahat di sana. Sedangkan aku dan Iman berjaga. Suasana malam itu tiba-tiba berbeda. Seperti ada hawa dingin, disertai sesuatu yang sedang mengawasi kita berdua di balik mesin-mesin besar yang menyala tanpa henti di sana. Aku mengajak Iman untuk berkeliling kembali, karena jujur, mataku juga mulai mengantuk. Apabila aku diam diri di sana, aku pun akan ketiduran. Iman pun setuju. Dia juga merasakan ngantuk apabila hanya duduk diam di sana. Entah mengapa, suasana kini menjadi berubah. Pabrik terasa lebih hening meskipun suara berisik dari mesin-mesin itu masih terdengar dengan jelas. Apalagi, entah kenapa, aku mendengar dengan samar-samar di gudang, banyak sekali langkah kaki yang berjalan di sana. Gudang itu gelap gulita ketika malam. Seharusnya tidak ada aktivitas di sana jam segini. Bahkan supir ekspedisi pun dilarang untuk bongkar muat barang ketika malam. Hingga aku yakin di gudang tidak ada orang sama sekali. Namun aku terus mendengar langkah kaki dari sana. Aku yang penasaran, akhirnya bertanya kepada Iman akan suara yang aku dengar. Namun seketika Iman menjawab dengan pelan kepadaku. Kamu mendengarnya juga? Katanya sambil menyuruhku berhenti pada saat itu. Dia tiba-tiba mendekat, lalu berkata kepadaku. Kamu mau ikut apa nunggu di sini? Kata Iman dengan nada yang pelan. Hah? Maksudnya? Aku tiba-tiba bingung atas apa yang dia katakan. Aku akan mengeceknya. Kalau kamu mau ikut, silakan. Aku hanya bisa mengangguk, dan Iman tersenyum setelah mendapat jawabanku. Tak lama, akhirnya Iman mengajakku berjalan keluar gedung produksi dan berjalan mengelilingi gudang yang ada di sebelahnya, meninggalkan Dadi dan Denny yang masih tertidur pulas. Aku yang melihat gudang yang berlantai 2 dengan kantor staf yang ada di lantai 2 sangatlah berbeda dengan produksi yang ada di sebelahnya. Gelap, mencekam, seperti terlihat penuh sesak di dalam kegelapan, dan membuat bulu kuduku merinding. Aku merasakan keheningan yang luar biasa. Suara-suara yang aku dengar pun mendadak hilang dengan sendirinya. Ketika Iman memandangi gudang itu cukup lama, dia tiba-tiba tersenyum dan mengajakku untuk kembali. Sepertinya ada yang ingin kenalan. Kata Iman sambil sesekali tertawa karena melihatku yang sedang ketakutan. Namun, ketika dia berbicara seperti itu, tiba-tiba sebuah suara yang sangat keras terdengar dengan jelas. Suara dari ruangan kecil di ujung gudang. Seperti seseorang yang menutup pintu itu dengan keras sekali.
Dan itu langsung mengagetkan aku dan Iman yang berada di depan pintu gudang yang tertutup rapat. Malam selanjutnya, aku ditertawakan oleh Dadi dan Denny, terutama ketika Iman berbicara tentang apa yang kita alami kemarin malam. Udah tahu cuman kita berempat di sini, malah keluyuran. Kata Dadi sambil tertawa. Yang namanya pabrik pasti ada penunggunya. Mungkin ruangan di dekat gudang itu tempat mereka berkumpul, sehingga ada peraturan yang tidak memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam. Tambah Denny sambil tertawa. Iman yang ikut dengan obrolan pun hanya tersenyum. Dia mungkin terbiasa dengan hal-hal seperti ini dalam hidupnya, sehingga dia hanya merespon seperti itu ketika kemarin dikagetkan oleh suara keras dari ruangan kecil dekat gudang. Sedangkan aku sendiri, aku langsung berlari ke ruangan produksi dengan wajah yang ketakutan. Dah, sekarang kita berdua yang tidur. Ntar bangunin kita selepas jam 3 ya. Kataku yang sedikit marah dengan bercandaan mereka. Dadi dan Denny pun hanya mengangguk sambil tersenyum. Mereka masih menertawakanku yang kini tiduran di atas dus bekas pada malam itu. Iman nampaknya belum mengantuk. Dia berkata bahwa dia akan melakukan sesuatu pada malam ini. Dia hanya duduk sambil melihat mesin yang menyala sepanjang malam. Sedangkan aku hanya ingin tidur dan terbangun ketika subuh, sehingga aku langsung memejamkan mata pada saat itu juga. Kita kerja cuma begini aja nih, perasaan dari kemarin ini mesin jalan terus. Kerja kita cuma nambahin benang ketika habis, terus angkut kain ketika beres. Kenapa nggak ke gudang aja ya? Malah harus disimpan di pojokan sana. Kata Dadi yang kini berjaga dengan Denny. Halah, udah jangan banyakkan komplain, Dad. Udah enak kita kerja kayak gini, cuma jagain mesin, semalaman terus tidur. Untuk ukuran pekerja baru kayak kita, ini udah enak. Sahut Denny yang terlihat sedang memasukkan benang baru dan mengikat ujung benang lama ke mesin tersebut. Aku pun tertidur lelap. Sedangkan Iman masih duduk dan menatap ke arah gudang dari gedung produksi yang pintunya terbuka lebar. Dadi dan Denny masih sibuk mengangkut kain yang sudah jadi untuk disimpan di pojokan. Tak lama, Iman berdiri dan berjalan keluar sendiri pada malam itu. Man, kemana? Ntar ketemu hantu lagi loh di sana. Kata Dadi sambil tertawa. Iman hanya tersenyum. Dia mengangkat tangan dan memegang perutnya pada saat itu. Ke WC belakang dulu bentar, mau berak. Katanya sambil sedikit berlari keluar. Setengah jam berlalu. Iman nampaknya masih belum kelihatan. Bahkan sambil bercanda, Denny langsung berkata, Modul batu kali ya, lama amat bokernya. Denny dan Dadi terus bercanda. Mereka sengaja melakukan itu agar mereka tidak merasakan ngantuk di tengah-tengah pekerjaan mereka. Hingga tak lama kemudian, Den, aku pengen ke WC juga. hal itu tentu saja membuat Denny semakin tertawa, sambil menyuruh Dadi agar menyusul Iman keluar. Dia mengangkat tangannya dan menempelkan di hidungnya sendiri. Aih, cepetan sono, bau. Dadi pun langsung berlari. Namun, tak lama dia kembali lagi sambil memegang perutnya. Anterin lah, di luar gelap ternyata. Denny kembali tertawa. Dia berkata bahwa dia tidak bisa mengantarkannya karena harus ada yang berjaga di sini. Apalagi aku yang saat itu sedang tertidur pulas tidak mungkin untuk dibangunkan. Udah pakai aja WC yang ini, airnya juga ada. Kata Denny sambil menunjuk ke WC yang ada di sudut ruangan. Tapi kan, pintunya jangan tutup ya. Kata Dadi yang ragu atas apa yang Denny sarankan. Ya nggak apa-apa, toh cuma ada 3 orang yang ada di sini. Paling juga curi kalau ada yang muncul selain kita bertiga. Kata Denny sambil sedikit bercanda. Kondisi WC itu sangatlah memprihatinkan, seperti tidak terurus. Coretan di tembok bersamaan dengan lumut hijau terlihat di beberapa titik. Lampu WC tidak menyala. Juga bak penampungan air yang kotor. Sarang laba-laba pun ada di atasnya. Membuat Dadi berpikir 2 kali untuk ke sana. Awalnya dia takut. Namun karena perutnya yang semakin sakit, sehingga dia berlari ke arah WC tersebut dan meninggalkan Denny yang berada di dekat mesin. Dadi yang berada di dalam WC
benar-benar risih. Bagaimana tidak? Dia buang air besar dengan kondisi pintu yang terbuka. Namun, mau tidak mau dia harus melakukan hal itu. Karena tidak ingin berlama-lama, akhirnya dia membersihkan dirinya, mencuci tangan dan keluar dari WC itu. Meskipun tanpa dia sadari, dia menarik pintu WC itu hingga tertutup rapat. Dia sepertinya tidak ingat dengan peraturan tertulis yang pernah dia baca sebelumnya. Hingga dia baru sadar ketika beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah WC. Tangisannya itu terdengar lirih, yang secara samar-samar terdengar di antara mesin-mesin yang menyala dengan suara yang keras. Sambil menangis dan meminta tolong, suara tangisan wanita itu seperti meminta Dadi untuk membuka kembali pintu itu seperti semula. Dadi seperti ingin berteriak ke arah Denny yang masih sibuk dengan benang-benang yang harus dia pasang. Namun, suaranya mendadak serak. Tubuh Dadi terasa kaku dan tidak bisa bergerak pada saat itu. Buka pintunya. Buka pintunya. Dadi hanya terdiam. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas oleh kedua telinganya. Apalagi seperti dihiraukan oleh Dadi. Tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang sedang melempar gayung dan benda-benda lain yang ada di dalam WC tersebut. Dia awalnya menangis. Kini nampak marah karena tangisan dan permintaannya itu untuk membuka pintu WC belum juga dilaksanakan. Rasa takut, bingung, juga rasa ingin menjauh dari WC itu kini tercampur aduk di dalam diri Dadi pada saat itu. Apalagi Buka pintunya. suara itu kembali terdengar. Bahkan kali ini suara itu benar-benar keras, sehingga membuat tubuhnya terjatuh dan seketika dirinya tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.